Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat era sekalian, we are going to impeach the vice president. Tadi ada nggak ya? Ini udah live tapi kayaknya belum ya. Oh ada sih. Terus saya Jadi gedong dong ya. Jadi gedong, gede-gede bohong ya. Yang kebanyakan komunikasi akhirnya bikin satu orang tidak bisa. Siap. kita lihat dulu siapa yang hadir ini. Ini live ini. Wah ini ada luar biasa ini. Mana ini orang-orang berbahaya semua ini. Ada Pak Narko. Itu pimpinan kami masih di belakang tuh. Oh, siap. Bos saya masih di depan. Saya belum mahir pakai siap. Pak Narko yang kumisnya masih hitam. Salam dulu lah. Oke, salam. Justru itu Mana si Ogi tadi? Udah, nanti aja. Kita berhentikan dulu saudara sekalian ya. Pak Selamat Subianto, Pak Jenderal. Oh, bukan Jenderal dong. Laksamana. Ya. Ada Bapak Said Didu. Kayaknya lebih menarik begini-begini ya kan? Ada Pak Narko. Apa sih judulnya? Rakyat menuntut parlemen makzulkan Wapres Gibran. Mumpung lagi sendirian dia sekarang. Pak Anati. Rep, nanti ini Rep ya. Ini saya sudah live. Nggak usah pegangin. Kamu ini kan bisa panjang nih. Yo. Gimana? Konferensi pers sikap forum purnawirawan TNI dan masyarakat sipil atas sikap acuh parlemen. Bawa. Itu ada Reski, ada apa? Si ada Ogi. Ogi masih. Ya, Ogi itu kan pemalu orangnya, susah ya. Dah kamu pegang ini ya. Ini udah live tuh. Oke. Ya teman-teman, Rafli Harun, sebentar lagi kita akan mulai. Sudah hadir para jenderal purnawirawan di depan kita. Insya Allah sebentar lagi akan dimulai ya acaranya. Sambil menunggu audio ya. Bang Rafli sudah masuk bro. Full wartawan di sini. Kita akan lihat. Bang yang depan duduk ya bang. Jenderal-jenderal senior sudah ada di depan. Iya. Siap. Kita akan lihat. Sebentar lagi akan mulai teman-teman acaranya. Deklarasi para jenderal makzulkan Gibran. Oh, Bang Ugi.
Audionya Bang Ogi, bawa nggak? Kalau nggak di dekat situ Bang Ogi. Yuk di dekat aja deh. Mau nggak bang? Sorry ya. Gua agak dekat nggak ada audionya. Oke, teman-teman. Coba Pak, saya sih tapi belum. Speakernya di ada speakeran apa terus gitu? Boleh. Pemandangan boleh, aduh. Lihat ini. Boleh jangan pingsan. Jangan pingsan dulu, boleh. Kenapa ada? Ada iklan. Hah? Kamu Pegangin dulu. Gua kagak paham ini. Apa Bang Ogi? Penting kan? Yang penting pegang dulu. Ini aja terus. Habis ya Kak. Maaf. Jadi itu aja. Oh, di sini aja. Sekarang audionya Bang. Di sini juga. Ada. Iya. Ini kasih abang ya. Kasih orangnya gimana? Taruh di dekat sana. Satu aja. Ini Ogi deketin speaker sana, di bawah speaker. Nanti selesai jumpa kan baru Oke. Ya, situ aja Bang Ogi. teman-teman gimana? Oke. Oke. Bapak Ibu, kita mulai ya. Karena ini kan ada teman-teman yang live, ada yang record, ada yang ini, jadi saya untuk mengingatkan saja. Termasuk untuk audio kurang ini ya, tambah. Macam-macam. Ntar saya hubungi dulu. Bang, yang ini Bang, pakai mic yang ini Bang coba. Oh, itu mic-nya kayaknya. Sudah mulia kan? Ini soal kekuasaan. Nah, sama aja pelan. No. Tes. Ya, coba. Tes. Volumenya menggerakkan. Tes. Yang dikit, Pak. Dikit. Ya, setelah masuk. Oke teman-teman, semua gitu ya. Kita mulai ya. Ya, oke. Tidak apa-apa, aman. Tidak ada hak lagi punya siapa lagi. Oh, sorry, apa dibalik? Penyala loh. Tarik lagi. Ada purnawirawan yang belum yang masih di belakang? Ada versi 03. Ada tiga. Ada? 05. Oke, kalau tidak kita mulai ya. Kita mulai ya. Halo. Ya,
Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, teman media ya, telah menghadiri undangan kami sesuai dengan dan beberapa agenda kita di Bapak ini cuma satu tema, karena yang juga disorot adalah satu orang. Jadi satu tema dan satu orang gitu ya, yang kita sorot, yaitu adalah merespon kondisi terkini, progres terkini, respon dari DPR terhadap aspirasi dari kita semua, dari warga negara Indonesia diwakili yang kemudian bersurat secara resmi dari Forum Purnawirawan TNI. Itu tanggal 2 Juli 2025, yang harapannya sempat akan kita berharap dibaca di paripurna, dan ternyata katanya belum ada yang mengaku belum sempat dia, ada yang mengaku belum sempat banyak, mungkin karena terlalu sibuk atau kecapean pulang dari reses ya, mungkin seperti itu. Kita positif saja. Saya sekali karena kita pikir sudah demikian. Kalau belum baca kita DPR nomor 1 tahun 2020 itu jelas mengatur bahwa setiap surat, jadi ada sifatnya surat mendesak, harus segera direspon. Dan itu kemudian responnya harus diberitahukan kepada yang mengirim surat. Nanti dijelaskan ada di sini para penulis yang tidak segitu. Ada beberapa narasumber teman-teman sekalian sudah ada di sini, ada Jenderal Penahanan Pak Panusi, lalu kemudian ada narasumber moderator ini ya. Yang membantu diskusi kita, jumlah versinya adalah Mas Lukas Buarso, mantan Ketua AJI pertama. Jadi beliau adalah wartawan senior. Kalau saya masih belajar wartawan. Saya kira itu efektifnya saya percaya. Selamat datang menjadi rekan wartawan, Bapak Purnawirawan TNI dan kawan-kawan civil society. Ini acara yang mendadak dirancang, jadi karena kita kaget ya, surat yang begitu penting yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh purnawirawan TNI yang sudah berjasa untuk menjaga keutuhan bangsa, ternyata sejauh ini dicuekin, acuh tak acuh, belum direspon dengan semestinya. Nah, kita berharap forum ini kita sampaikan kepada pers, forum disebarkan nanti bahwa kita ingin untuk sesekali coba tolong lembaga DPR serius mengurus bangsa. Jangan hanya mengurus kepentingan perut masing-masing di DPR ya. Tidak ada salahnya direspon, dibacakan, didiskusikan. Nah, karena ini begitu banyak di luar kepentingan kami, di acara ini kita rancang sekitar ada 10 yang akan berbicara, tapi kita akan berikan kesempatan untuk semuanya yang ingin bicara sejauh waktu mengizinkan. Nah, tapi untuk memulai ini saya akan sesuaikan urutan sesuai yang sudah tertera di undangannya. Jadi acara ini diselenggarakan karena dukungan kita, rakyat menuntut parlemen untuk memasukkan Wapres Gibran. Karena Wapres Gibran yang lebih dikenal dengan nama asli Fuku Fafa ini punya 2 cacat, yaitu cacat etika karena punya akun Fuku Fafa, 2 cacat hukum karena proses pencalonannya menyalahgunakan kekuasaan melalui MK. Yang ketiga, cacat legitimasi. Ini orang yang tidak punya sama sekali hubungan politik yang jelas. Nah, dari itu maka memang harus dimaksudkan. Oke, cacat mental ya. Oke, kemudian saya selaku moderator memohon masing-masing Bapak Ibu semua nanti maksimal 5 menit karena begitu banyak ya. Kita mulai dari Jenderal TNI Purnawirawan Pak Gun Rosi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyimak apa yang disampaikan teman tadi bahwa DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebumi. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya. Kalau masalahnya apakah
bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan dimajukan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebenarnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul setelah itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketahuan orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP, dia nggak jelas juga ilmunya. Oh, dia nggak pernah baca-baca, Pak. Nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya hanya budaya main game. Terima kasih. Bila itu bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Barusi hanya menggunakan waktu 3 menit, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sudah sangat poin yang sangat tegas. Bagaimana mungkin kita akan dipimpin kalau ada terjadi yang situasi yang bersifat ekstrim, berhalangan presiden, kita akan dipimpin oleh orang yang cacat mental yang sekolah SMP, hanya SMP. Itu tidak ada presidennya dalam sejarah Indonesia. Indonesia sedang dihina oleh satu keluarga ini. Berikutnya, Laksamana TNI Purnawirawan Selamat Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka biasanya nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Memang nggak mau harus itu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat ini tidak ada suatu yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak betul? Mau. Begitu ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah dengan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya sabta marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersihkan Pancasila. Jadi TNI itu mantan itu juga harus ini setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, dengan perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran agama. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya. Yang kelima, setiap perbuatannya TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan termasuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dikasih dengan cara yang sopan, jadi ternyata diabaikan. Tidak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus. Nah, kita duduk ke MPR semuanya di sana. Oleh itu sampai kita siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi ketemukan, kalau kita siapkan kepada yang tadi itu, saya tidak melakukan selamatkan bangsa ini ke depan. Nah, oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Selamat Suryatmo. Ya, tegas kita rebut Indonesia dari cengkraman mafia geng Solo. Yang selanjutnya, Pak Marsikal TNI Hanafi Askan, apakah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, civil society, para media yang saya banggakan, serta rekan-rekan dari forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pertama-tama sampaikan terima kasih atas waktu ini. Alhamdulillah. Dan tadi sudah disampaikan tentang semangat dari kita forum Purnawirawan Prajurit. Saya hanya menambahkan bahwasanya forum Purnawirawan Prajurit TNI itu beda sama Purnawirawan TNI yang menyalah-nyalahkan kita. Makanya kita kita mencoba tempat yang sama, tapi begitu kita sana bilang itu juga formasi kayak berbeda, nggak apa-apa, memang beda kan. Jadi mana yang takut digusur, mana yang mau menggusur, jadi kita akan menggunakan jawab itu tidak masalah. Hanya tahu nanti kalau ditanya sama beliaunya, ya kita garisnya besar sama sama prajurit dan politik
menggunakan politik kekuasaan. Jadi kalau kita berada di luar bukan berarti memuji pemerintah, tidak. Bahkan kita akan tetap mengkritisi hal-hal yang dianggap kita memang karena ajaran Islam harus demikian. Apa namanya? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus demikian, memang tidak ada kata-kata yang di luar kemampuan kita harus dilakukan. Kalau memang bicara sampaikan masih belum berhasil, ya kita ulang lagi. Tetapi sabar, diulang lagi dan diulangi. Biasanya kalau diulang terus, hal-hal yang baik akan diterima dengan baik. Amin. Sebenarnya kita jangan selalu mengulangi hal-hal yang berulang yang tidak baik. Jadi kembali lagi Pak, tolong membedakan kita forum pengelolaan TNI, bukan forum pengelolaan TNI pada umumnya. Sebenarnya mereka demikian karena di luar sana pengelola kita di luar formasi tadi. Di luar perjuangan boleh, tapi di luar formasi pengelolaan itu yang tidak benar karena sama-sama kurang dewan. Jadi kan untuk yang kita sampaikan ketika saya lagi orang purnawirawan prajurit TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya garis bawahi menekankan bahwa purnawirawan yang hadir di sini adalah purnawirawan TNI yang sesungguhnya. Sementara yang purnawirawan yang membela purnawirawan adalah purnawirawan abal-abal yang berorientasi politik kekuasaan. Purnawirawan yang hadir di sini purnawirawan yang berorientasi politik kenegarawanan. Berikutnya kita undang Pak Tejo. Berikutnya Pak Sunarko, Jenderal Sunarko. Jenderal paling sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada senior saya izin Pak disuruh ngomong, Pak saya harus ngomong Pak. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih saya diberi kesempatan bicara. Tapi sebenarnya saya lihat senior saya sudah ngomong lengkap. Jadi saya cuma mengulang saja. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Politik negara itu menjalankan konstitusi tanpa ini, tanpa toleransi atau tanpa belok-belok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Kami ini menjalankan politik negara sesuai dengan sumpah maupun ilmu yang kita terima dari lembaga pendidikan. Karena itu pada kesempatan itu juga mungkin teman-teman wartawan itu bisa nanya kepada mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong kami ini orang sakit hati, kami ini orang tidak kebahagiaan, nggak tahu kebahagiaan apa. Oh ya, gitu. Ya, bukan itu. Sekali lagi saya bukan itu. Itu yang perlu saya tekankan pertama. Yang kedua, khususnya lagi para purnawirawan yang ada di pemerintahan, terutama ya Presiden Prabowo dan menteri-menteri yang ada di situ. Masa nggak mendengar kondisi bangsa seperti ini? Padahal informasi saat ini untuk mendapatkannya sangat mudah dan murah. Sangat mudah dan murah. Tapi faktanya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya tidak adil. Tidak adil. Nah, ketidakadilan itulah sekarang ini menjadi perhatian kami. Salah satunya. Berikutnya juga penyimpangan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang itu. Kita mengkhawatirkan negara kita ini menuju ke kehancuran. Karena itu kami bersuara keras untuk mengingatkan kepada pemerintah, dengarkan omongan rakyat.
Jangan hanya mendengarkan omongannya kelompok oligark Islam. Memang mereka menguntungkan untuk pejabat-pejabat tertentu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, sebetulnya saya yang paling ingin itu mengoreksi pemerintah yang sekarang sudah jelas diberi amanah oleh rakyat, tapi mereka jalan menurut mau-maunya sendiri dan sudah banyak menyimpang. Saya ingat dulu sebelum pelantikan kabinet, sekjennya Gerindra yang namanya Ahmad Muzani, dia akan membentuk, Prabowo akan membentuk jaket kabinet yang isinya profesional. Sekarang kabinetnya banyak isinya manusia abal-abal. Saya kan kalau saya lihat kabinet orangnya isinya para abal-abal perusahaan negara ini. Itulah yang saya kira salah satu di antara poin yang kita sampaikan agar pemerintah ini berjalan lurus sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini atau pemerintah dan negeri kita ini terlaksana. Itulah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih ya saya sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesannya sangat jelas. Kekuasaan yang aura-aura tidak boleh berlanjut, Pak, ya. Politik keberlanjutan harus kita hentikan dengan politik hati nurani, politik Indonesia yang berorientasi pada rakyat dan bermartabat. Berikutnya, Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Sudarso belakangan. Baik, kita beralih dari purnawirawan yang lain-lainnya tadi ada waktu, tetapi kita ganti suasana sekarang tokoh-tokoh pergerakan sipil. Kita mulai dari budayawan kondang, Mas Eros Jarot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin banyak yang bertanya kenapa dari Solo itu banyak sebelum saya kesini banyak, karena saya berpikir sudah untuk menyatakan secara pasti bahwa apa yang disuarakan oleh Bapak Purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Walaupun sudah berulang, tapi saya ingin mengulangi lagi bahwa sebetulnya yang kita hadapi satu masalah yang sangat serius, yang tidak mungkin saya juga bisa belum saja ketika Bapak yang sudah begitu luar biasa menyatakan pendapatnya begini. Karena apa? Saya juga tadi ya sudah banyak kalau yang sebetulnya paling pasti itu ya, kayak perbuatan tercela itu sudah benar nyata. Kalau nggak benar, Roy tangkap saja. Karena beliau yang menjamin saya 99%. Nah, yang saya tidak mengerti kenapa kalau memang dilindungi si survei provider, panggil dong, panggil kalau memang benar-benar penjelasan, ya. Tapi sebaliknya, kalau mereka penjelasan juga deh. Nah ini yang sebenarnya kita semua ya, terhubungan dia. Coba bayangkan ya, kalau sebagai ini aja, sebagai orang Indonesia, ya, saya ketuk hatinya siapapun yang mengatakan bahwa kita ini orang apa sakit hati, orang yang bekerja dengan kesehatan semua ya. Coba saya di sini, buktikan proses sakit hati atau orang yang berkegiatan, buktikan. Saya usul juga kalian sebetulnya berlomba dengan jabatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa. Oke, sekarang saya ini semua dari ada yang dari simpel-simpel apa ya? Coba saya akan buktikan bahwa Pak Jokowi saya sanksikan dari stand ini. Kalau dia stand ini tidak mungkin seseorang dengan kapasitas seperti itu ditolong untuk menempati kedudukan yang sangat menentukan nasib 200 juta orang Indonesia ke depan. Nah,
Ya, jadi saya cuma garis bawahi, tidak mungkin. Kenapa? Bayangkan tadi sudah masalah CP, nanti saya ada berkemungkinan saya tidak bisa ikut personal ya. Tapi bagaimana seseorang yang tidak punya pengalaman apa-apa dari kota-kota saja, gubernur tidak punya pengalaman koordinasi apapun, ya langsung jadi wakil presiden. Bagaimana Bung Hatta nangis, bagaimana Pak Adam Malik nangis, bagaimana Pak Mumpol nangis, itu penghinaan yang luar biasa. Oleh bangsa Indonesia, saya harus katakan di sini, ketersibuan itu sudah sampai puncak kualitas kita. Pulihkan. Kalau saya melihatnya begini, rasanya satu hal yang harus kita lakukan. Ya, ini Tuhan memegang namanya, Ketua DPR ya, Tuhan jalankan kuasa ya. Dan saya minta supaya rakyat mempercayai kembali partai kami. Itu juga ibu muda kemarin ya. Jadi menurut saya ini saat yang sangat menentukan ke depan. Jadi di sini kita tidak ada pekerjaan apapun kecuali harus menyelamatkan Indonesia dari dengan segala apa yang kita katakan ini tidak didengar sedikit pun untuk melakukan hal-hal di luar konstitusi, kan sebetulnya melanggar konstitusi. Lalu itu bahwa semua yang kita lakukan di sini, saya harapkan ya tidak adalah kata-kata hanya untuk hanya pandang purnawirawan. Setiap orang yang cinta Indonesia, ya, termasuk para menteri dan masuk Prabowo. Ini pesan saya sebagai sahabat. Berterima kasih kepada Jokowi, jangan berlebihan. Ya. Tidak berterima kasih juga jangan. Tapi yang saya minta pada Mas Prabowo, satu hal, terima kasihlah pada rakyat yang telah menentukan. Jadi, sebetulnya saya minta secara tegas meminta Pak Prabowo dengan bahasa yang mungkin lebih enak. Jangan melakukan slow motion suicide. Terus nanti, kalau mau tegak berdiri, sempurkan mereka-mereka yang berusaha membangun negara kita Indonesia. Tapi Mas Eros menyinggung soal di sini bukan barisan sakit hati, itu mustahil. Di sini barisan yang sangat sehat. Bapak-bapak, kakek-kakek ini sangat sehat. Dan kita tahu yang sakit siapa yang ada di Solo? Sakit apa? Kudis. Dan anak-anaknya juga tadi cacat mental. Jadi yang di sini pasti sehat semua. Berikutnya kita persilakan nih pejuang kedua, Muhammad Saidulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak purnawirawan prajurit, bukan purnawirawan TNI, purnawirawan prajurit TNI. Kalau di sana purnawirawan TNI aja. Mungkin. Sebagai informasi tadi Pak Tias sudah datang dari Jogja, tapi ada gangguan kesehatan tidak sangat serius. Jenderal TNI Tias Sudarto. Saya ingin menyatakan bahwa menurut saya sedang terjadi pelecehan tanda kutip terhadap suara rakyat. Para jenderal, ratusan jenderal yang menyuarakan untuk maksulkan Gibran itu hanya dijadikan gendang sedang menarik poco-poco. Politisi sedang menarik poco-poco. Dan karena sangat jelas bahwa yang diperjuangkan ini adalah Wapres Gibran itu sudah memiliki 3 cacat: moral, legal, dan kompetensi. Itu 3 cacatnya: moral, mental, kompetensi, dan legal. Ini yang disuarakan. Tapi apa yang dilakukan oleh politisi adalah menjadikan usulan ini sebagai gendang melakukan poco-poco. Dan tokoh yang bisa menyelesaikan gendang ini menurut saya ada 3 orang. 1, Prabowo. 2, Megawati.
3 SBY. Kalau 3 orang ini menyadari bahwa negaranya sedang terancam, maka saya yakin pemakzulan ini akan jalan. Tapi jangan 3 orang ini menjadi dirijen poco-poco. Diam di tempat. Ya, dia tahu lah poco-poco kan. Nah, lihat sekarang, apakah masuk akal bahwa surat belum sampai ke meja ketua DPR? Itu adalah poco-poco. Apakah masuk akal bahwa belum sampai ke meja MPR? Janganlah nganggap kami ini bodoh semua. Kami tidak bodoh. Saya bekas anggota MPR, paham. Saya bekas birokrat, paham. Saya menerima surat biasanya 1.500 sehari, langsung hari itu nyampe. Mbak Puan dan lain-lain, jangan kalian anggap kami bodoh semua. Nah, sekarang yang problem sekarang adalah mereka sedang menari poco-poco dan menganggap kami semua ini adalah pemain musiknya. Dan mungkin mereka menganggap ini tidak lain adalah kumpulan para pemain topeng monyet. Itu mungkin di kepala mereka. Kami bukan pemain topeng monyet. Kami bukan pembuat irama penarian poco-poco yang Anda salah laksanakan. Kami pencinta NKRI 24 karat. Pencinta dan penikmat NKRI. Kalian mungkin pencinta dan penikmat cuan. Dan kita tahu. Yang sebelah sana, Bapak tahu, tiap hari ada penggantian pemerintahan, memuji sana, memaki sini, setelah kalah, memuji lagi yang menang. Penjilat. Dan itu yang menikmati terus. Nah, sekarang, jadi saya tidak mau masuk kepada teknik pemakzulan. Kalau 3 orang ini berhenti menjadi dirijen poco-poco, maka selesai masalah ini. Nggak usah saya katakan, saya masih berharap nasionalisme Prabowo, patriotisme Prabowo bangkit. Saya masih berharap konsistensi Bu Megawati yang mempertahankan konstitusi pada saat dia menolak 3 periode itu bangkit kembali. Saya berharap Sumpah Prajurit Sabta Marga SBY, saya mohon maaf saya nggak menyebutkan anaknya karena saya yakin anaknya bisa diarahkan oleh SBY, itu bangkit. Kalau 3-tiganya masih bermain poco-poco seperti ini, ya apa boleh buat, kata Pak Slamet Subianto tadi, bisa terjadi. Ya, nah sekarang saya ingin hanya mengatakan bahwa kalau kita jangan mencoba lagi menghitung-hitung berapa jumlah suara, itu nggak ada gunanya, karena sistem pengambilan keputusan di kita itu tergantung ketua partai. Sekarang terakhir saya membahas peluang masing-masing ketua partai. Apakah ada harapan? Harus ada. Enggak, saya jelaskan dulu. Apakah masih ada harapan mereka? Bukan, belum tentu harus. Semoga. Bapak masih mengharap kepada ketua PAN? Ya, tentu. Enggak kan? Ya, jadi bukan harus. Bahasa Bapak masih mengharap ketua umum Golkar? Enggak kan? Jadi saya ingin menyampaikan susunan kira-kira partai yang kita harapkan selain 3 orang tadi. 1, PDIP, karena dia konsisten ingin tidak mau 3 periode, mudah-mudahan masih konsisten. Kedua, Gerindra. Ketiga, tapi masih dengan Demokrat tapi agak di bawah. Yang kira-kira abu-abu itu PKB, PKS itu abu-abu. Yang kita tidak bisa harapkan 3 partai. Menurut saya, ketumnya belum tahu anggotanya. Ketum Partai Golkar jangan pernah mengharap karena dia takut sama Raja Jawa. Okay? Yang kedua, ketum PAN jangan pernah berharap. Ya, karena saya tahu dia lompat kiri, lompat kanan demi sesuatu. Cuan. Yang terakhir yang ini lompat kiri, lompat kanan juga itu ketua umum Nasdem. Oke, jadi terakhir saya katakan tarian poco-poco yang dilakukan oleh parlemen saat ini hanya bisa dihentikan oleh 3 orang, yaitu Prabowo, Megawati, dan sedikit pada SBY. Mari kita ketuk hati mereka seperti hanya 98, hanya 4 orang berkumpul, Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, sama Amin Rais. Apakah 3 orang ini bisa berkumpul? Disitulah kita menguji nasionalisme patriotisme. Tidak terbayang saya kalau terjadi sesuatu dipimpin oleh Gibran. Kenapa? Dan
Jangan heran kalau banyak sekali menginginkan Gibran. Oligarki sangat menginginkan Gibran. Karena gampang sekali diatur. Ya. Jadi musuh kita itu biasanya sering adalah oligarki menginginkan Gibran menjadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebukannya jadi perlu digarisbawahi, oligarki menginginkan keberlanjutan keluarga Plonga-Plongo maksudnya. Ya, kita sedikit ganti suasana supaya tidak para maco, para pejuang pejantan ini kita suara perempuan ya. Kita mulai dari Ibu Musda Mulia, Prof Musda. Oh, jadi kita siraman rohani dari Profesor Musda. Kameranya nggak kelihatan, Bu. Udah terlanjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita bergembira bahwa masih ada asa ya, masih ada hope, masih ada harapan untuk kita semua. Terus terang saja saya merasa bangga kepada bapak-bapak jenderal, bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Sebelum saya datang di sini banyak yang mengatakan pada saya untuk apa lagi, ya toh juga mungkin nggak ada yang dengar ya. Semua orang sudah merasa putus asa, tetapi saya mengatakan kalau semua putus asa lalu untuk apa negara ini masih ada. Karena itu penting sekali bagi kita, apapun sekecil apapun ya, kita tetap menyalakan lilin untuk menghalau kegelapan. Mudah-mudahan dari hal-hal yang kecil ini hati nurani bangsa kita itu masih mendengar bahwa banyak hal ya. Banyak mengatakan pada saya, kenapa baru sekarang kok kamu mau mengatakan menolak atau mengazurkan Gibran, kenapa nggak dari awal? Nah, dari awal kita merasa bahwa kita harus mengikuti aturan main pemilu, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi waktu itu sama sekali tidak terduga bahwa orang seperti Gibran akan terpilih. Kita mengatakan nggak mungkin lah ya. Tetapi ternyata kita salah. Bangsa kita ini adalah bangsa yang lapar, karena itu lebih mudah diberikan bansos. Karena itu penting bagi kita menguatkan literasi, ini kata kunci, sehingga kita ke depan ini menjadi lebih cerdas dan tidak mudah diiming-imingi hanya dengan bansos, sehingga kita bisa memilih presiden, wakil presiden hanya dengan iming-iming bansos. Bisa nggak itu selesai di masa yang akan datang? Karena kalau selama masyarakat kita ini lapar, miskin literasi, miskin segala-galanya, kita mudah ditunggangi oleh oligarki. Yang berkuasa adalah oligarki di semua lini, dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan perdagangan, bahkan dalam kehidupan agama juga dikuasai oleh oligarki. Karena para ormas agama juga sudah dikuasai oleh oligarki dengan konsesi tambang. Jadi kita nggak punya kemampuan apa-apa lagi, terus dalam kehidupan kita udah nggak punya harapan. Tetapi saya adalah orang yang selalu punya optimistik, karena itu kita bisa hidup. Dan agama, terutama dalam Islam itu mengajarkan kita untuk selalu punya harapan. Karena kalau kita nggak punya harapan, berarti kita sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Karena itu saya sangat mendukung ya acara sore hari ini, bahwa kita melakukan sesuatu agar supaya negara kita ke depan itu menjadi lebih baik. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya mungkin tahun ini belum bisa dimaksudkan, tapi mungkin tahun depan lah, supaya negara kita tidak terlalu banyak kerugian. Rugi. Tahun depan juga boleh itu negara kita rugi dimana-mana ya. Yang penting adalah usaha dari kita semuanya, dan kita semua bersatu. Apa yang kita lakukan ini bukan karena materi, bukan karena apa-apa, tapi demi Indonesia tercinta. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali suara lembut dulu. Kita undang Ibu Rostin Ilyas. Ya, ini pegiat kelihatan kan? Merdeka! Yang nggak kelihatan tuh SMK. Akal ya. Saya sebetulnya waktu mau kesini tuh terjuran juga gitu loh. Ngapain sih kok barusin terjun ke politik praktis? Ini politik, aku pikir ini bukan politik. Ini adalah suara rakyat. Politik berbangsa dan bernegara itu harus kita ikuti. Karena itu adalah hak kita. Saya Rostin Ilyas, yang biasanya saya bergelut dengan anak-anak di kolong-kolong jalan, juga remaja-remaja, di
Dimana sekarang ini saya bingung untuk bicara dengan mereka. Apa yang harus saya berikan contoh pada mereka? Nah, itulah sejak konstitusi acak-acak dipaksakan untuk menjadikan seorang anak yang belum cukup umur menjadi wapres dengan merubah angka-angka itu, dan itu terjadi sebuah pembiaran dan kita semuanya mengamini saat itu, diam semuanya, termasuk saya tentunya. Kita jujur aja deh, kita terhipnotis saat itu. Lah kok yang menang baik gitu loh kan? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Siapa yang menjadikan dia? Ini Golkar. Waktu itu kan ketuanya Bapak Erlangga yang kena kasus korupsi, ya kan? Ya sudahlah, dipegang kepalanya, ayo bantu nggak kan gitu. Ini kita tuh nggak tolol gitu loh. Nah sampai sekarang kasusnya Pak Erlangga juga ayam-ayam aja nggak diurus kan? Itulah ongkosnya. Oke, jadi yang saya lihat di sini adalah sebuah kebohongan yang dibiarkan akhirnya menjadi sebuah pembodohan kepada generasi-generasi muda. Belum lagi contoh ijazah palsu. Anak-anak sekarang jadi ketawa-ketawa. Ngapain kita sibuk-sibuk sekolah? Ijazah palsu aja jadi presiden. Contoh apa lagi yang akan saya berikan kepada mereka? Kalau saya tidak bertemu langsung dengan mereka, mungkin saya masih bisa menghindar. Kalau di sini saya enak ngomong. Coba kalau di depan anak-anakku yang di jalanan saya, ibu kita diajarin begini, ikut kejar paketan, ngapain juga? Coba. Hal-hal yang seperti inilah yang saya hadapi setiap hari, dan itu secara nasional. Mau di Kalimantan, mau di Madura, mau dimanapun juga sama pertanyaannya. Kok bisa? Nah akhirnya mereka belajar menjadi tidak jujur. Dosa siapa ini semua? Dosa kita. Dosa kita. Kita nggak berdosa, Jokowi yang berdosa. Kita dosa karena kita diam, Pak. Waktu itu kan. Ada kesalahan kan Jokowi sendiri. Ya, jadi sekarang tuh begitu. Ya, tapi memang ini kita harus introspeksi bahwa kita juga salah. Kita akui, dan mari kita membangunkan kesalahan ini sebelum kita terlambat, sebelum kita menjadi sesuatu yang tidak berguna untuk bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup ibu itu. Ya, sekarang kita kembali urutan kacang ya, yang di depan ini kita selesaikan dulu. Ada Pak Surito, tokoh yang malang melintang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengajukan pertanyaan. Silahkan jawab bersama. Kalau setuju. Yaitu kenapa masih mengharapkan DPR untuk merespon surat? Mantap, itu bagus. Mantap. Kita sudah tahu DPR itu Sontoloyo. zaman orde lama sampai orde baru sampai reformasi brengsek semua. Jadi jangan harapkan DPR melakukan inisiatif untuk perubahan, untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperti bentuk kemanjuran bagaimana saya presiden. Jadi oleh karena itu saya usulkan agar supaya ini kita berkumpul adalah tekad kita bersama seperti dari Pak Selamat Sudarto katakan, yaitu proklamasi Juli 2, proklamasi untuk melakukan perubahan. Proklamasi kenapa? Karena sejak reformasi 7 presiden tetap status quo, dan yang ke-8 saya nggak tahu tetap status quo. Jadi inilah yang tantangan buat kita lebih besar. Kalau kita berani merombak ini semua, berani kita melakukan perubahan, maka harapan rakyat untuk diselamatkan, terutama generasi yang akan datang, bisa lebih aman dan lebih sejahtera dan mempunyai identitas dan integritas yang bisa kita andalkan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi Contoh saya boleh bantu jawab ya. Apakah kita berharap dengan DPR? Tidak. Forum ini adalah peringatan untuk DPR. Kalau dalam sudah dijawab, kita akan bergerak terus. Berikutnya coba kita sedikit beralih ke agak teknis ya. Ini ada pakar hukum tata negara katanya. Bung Refli Harun. Katanya. Memang iya kok. Yang katanya itu kurang ajar ini. Ini ijazah asli GM ini. Bukan silva agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, ini agak teknis sedikit. Sebenarnya ada dua pintu untuk menggantikan Gibran yang kita lupa. Pintu pertama itu pemberhentian, itulah impeachment namanya. Tapi pintu kedua dengan sukarela dia bisa mengundurkan diri at any time. Mereka kan mengundurkan diri itu kan bisa dipaksa. Dan judulnya itu mengundurkan diri itu by constitution, tetapi mekanismenya kemudian apakah kemudian demo di depan MPR dan lain sebagainya. Karena saya ingin mewadahi apa yang disampaikan tadi bahwa katanya sudah sebuah lobby, sudah menyampaikan surat ke MPR, DPD dan lain sebagainya. Nah itu dianggap upaya untuk membuat Gibran mengundurkan diri. Mudah-mudahan begitu. Nah, kalau kita bicara pintu pemberhentian ya memang harus DPR, mau tidak mau. Jadi kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian, ada 3 pintu besar untuk pemberhentian. 1, pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya. Yang kedua, perbuatan tercela, dan yang ketiga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam observasi saya, mudah-mudahan saya tidak keliru, Gibran mudah-mudahan memenuhi 6 pintu ini. 6. Jadi kalau tadi Pak Jenderal bilang 3, saya observasi 6. Pertama, kalau benar bahwa putusan MK itu didapatkan dari hasil kolusi, ya kan? Maka bukan tidak mungkin itu pintu untuk pemakzulan juga. Apakah masuk perbuatan tercela ataukah masuk bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Kita tidak bicara lagi mengenai yang namanya pemilu. Pemilu sudah selesai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara pintu impeachment atau pemberhentian. Itu 1. Yang kedua, kalau benar sinyalemen bahwa putra-putri Jokowi menerima uang suap paling tidak 100 miliar kurang dari sebuah kartel bisnis misalnya, maka itu pun masuk pintu untuk perbuatan pelanggaran hukum berat. Kedua ya. Yang ketiga, kalau benar Fufu Fafa itu milik Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian yang kedua kan dia Lukas sebenarnya. Tapi Royce yang bilang 99,9% benar, maka itu masuk kategori perbuatan tercela. Kenapa perbuatan tercelanya? Dulu dan sekarang. Dulu karena kontennya, sekarang karena sebagai wakil presiden dia tidak pernah mengakui itu. Dia kan mengatakan tak konsenjue katanya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan bukan punya saya. Tapi kalau bisa dibuktikan sebaliknya, dia sudah melakukan kebohongan publik. Oke? Maka itu adalah perbuatan tercela. Itu 3 pintu. Pintu berikutnya adalah syarat presiden itu adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kita bisa melihat bahwa ini orang sesungguhnya tidak mampu, terutama secara rohani, non fisik sifatnya, maka itu pun sebenarnya kita bisa mengatakan dia eligible untuk impeachment. Oke. Berikutnya lagi adalah soal yang terkait dengan dua terakhir ya, sudah 4 saya sebutkan. Soal ijazah. Ini kata Mas Roy juga, biar Mas Roy yang ditangkap ya. Gibran ini tidak pernah menyelesaikan studi SMA. Dia tidak punya ijazah SMA. Apalagi Mas Roy bilang confirm. Kalau memang dia tidak punya ijazah SMA, maka itu harusnya di-impeach. Karena syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden, unfortunately, masih minimal SMA. Kalau SMA saja dia tidak punya, maka itu bisa di-impeach. Saya bicara tentang syarat atau prosedur formalnya. Nah, terakhir yang saya ingin share juga adalah ini spekulasi publik yang sudah ada di mana-mana, walaupun sebenarnya kita nggak punya bukti. Nah, banyak isu yang mengatakan demikian kan, bahwa yang bersangkutan suka ini juga, suka ngomong-ngomong kan. Nah, itu juga, jadi 6 pintu itu menurut saya
sangat beralasan untuk memberhentikan Gibran Raka Buming Raka. Selain tadi upaya civil society, kalau seandainya ada yang namanya people power untuk meminta Gibran mundur atau dimundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Bung Refli Harun menyebut-nyebut Fufu Kava. Nah, ini ada pakar tak terbantahkan, pakar Fufu Kava, Pak Mari. Silakan Bung Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi ada yang juga yang sempat bilang, wah Mas Roy main maksudkan juga. Mohon maaf, bapak-bapak yang terhormat, saya terpaksa bocorkan sedikit. Saya ikut pertemuan dengan jenderal-jenderal purnawirawan dan para laksamana, para marskal ini sudah lama. Banyak pertemuan di Taman Mini, di Balai Sarbini, tanggal 17 April. Saya juga ikut waktu di Jakarta Utara, bahkan jadi pembicara di sana. Kemudian waktu di Bandung, ada dukungan dari Purnawirawan Bandung. Ketika Pak Tiasno dengan Pak Sofyan ada di Jogja, saya juga ada di Jogja. Jadi saya memang selalu membersamai gerakan dari para bapak-bapak purnawirawan TNI, prajurit purnawirawan TNI yang memang sudah terbukti berjasa bagi Republik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Fufu Kava. Ya. Clear. Dan ini bukan omong-omong. Bukan hanya sekedar. Teknis tentang Fufu Kava itu sudah kita presentasikan berulang kali secara teknis. Bukan hanya dengan para termul, ya, bukan hanya para buzzer yang hanya bisa ngomong, nerocos, motong pembicaraan. Sudah ada di kampus di Jogja, ya, kampus di Solo, di Bandung juga dengan ITB, dengan Unpad, dan dengan UPI. Ya. Jadi sudah kita clearkan apa temuan saya yang mengatakan 99,9% itu detail soal Fufu Kava. Sudah juga saya presentasikan di depan DPD. Dan clear, semua sudah melihat. Jadi ini saya berani mempertanggungjawabkan. Tidak hanya Hablum Minanas, tapi Hablum Minallah. Jadi clear, Fufu Kava adalah 99,9% itu adalah Gibran. Ya. Nah, yang menarik, surat dari para purnawirawan TNI itu memang sudah menyebut juga soal Fufu Kava. Ya, gitu. Jadi ada 4 cacat yang ada. Cacat mulai dari Mahkamah Konstitusi itu cacat. Saya tambahkan Mas Refli karena ada satu pakar tata negara juga mengatakan ternyata putusan MK itu tidak sempat disidangkan, Mas, tapi tiba-tiba diputus. Ya. Kemudian setelah keluar, ini ada di undang-undang DPR. DPR itu waktu itu masih reses, tidak bisa kemudian KPU itu mengeluarkan tanpa mengganti PKPU-nya. Jadi ini cacat, tidak bisa peraturan KPU keluar sebelum disahkan oleh DPR. Dan DPR itu resesnya setelah selesai masa waktu dari penentuan KPU. Jadi itu sebenarnya catat lagi. Nah, kemudian dari surat itu jelas soal Fufu Kava juga disebut. Kemudian soal ketidakmampuan dia dan ketidakkompetensian dia. Kemudian soal korupsi yang ada. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tambahkan satu lagi. Kalau memang kemarin dikatakan bahwa itu kan sebulan dia dilantik. Tidak, setidaknya ada 2 teman-teman semua. Saya pernah bongkar, tapi waktu itu saya langsung dikriminalisasi, langsung dilaporkan ke Barreskrim, tapi alhamdulillah nggak jalan. Fufu Kava itu Gibran tuh berbuat curang pada saat debat capres. Clear banget, dia menggunakan alat bantu, berupa headset, dan dia dibantu dari orang-orang yang ada di belakang. Curang. Tapi tidak mampu orang-orang itu untuk kemudian memeriksa. Padahal saya sudah bilang geledah dia, karena dia menggunakan jaket yang tinggi itu kayak itu di sininya ada yang namanya wearing earphone gitu. Ada clear banget dan itu nampak sekali bagaimana panduan dia. Dan yang paling baru Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 4 Juni yang lalu, jadi ini setelah surat itu masuk, dan itu dia sudah menjadi wapres. Dia terciduk dan itu confirm akun Instagram dia resmi Gibran Raka Buming itu memfollow judi online, clear, dan sudah di konfirmasi oleh Set Wapres. Set Wapres dengan santainya mengatakan bahwa dari Musa sudah unfollow kok. Barusan sudah unfollow. Dan dia tidak hanya 1 akun judi online, 3 akun judi online. Jadi ini sangat-sangat fatal menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga mengatakan, maka dia ini kehilangan etika, jadi dia harus cari-cari etika dia sendiri Bapak dan Ibu. Nah ini dia cari-cari etika dia sendiri. Nah ini. Ini pun juga termasuk sedang mencari. Dia sedang mencari kejujuran. Dan saya menggunakan kasus ini sebagai dukungan untuk adik-adik jangan berhenti.
Adik-adik di Banyuwangi pakai spanduk semacam ini ditangkap. Gitu ya. Ya, insya Allah kami senior-senior membersamai adik-adik semuanya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, para senior, insya Allah kita tidak sendirian. Selain bersama adik-adik, selain bersama Purnawirawan, kita maksulkan Gibran Raka Buming Raka dan insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Berikutnya saya undang Petrus Salasinus bersama tim advokasi DPD dan kemarin mensomasi. Jadi kalau yang di sini itu menyurati, kemarin pengacara mensomasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya pikir lagi sedang. Sebagai advokat, kami mendukung gerakan ini untuk melengsarkan Gibran. Saya cerita sedikit, tanggal 10 Oktober 2024 atas nama advokat ini kami sekitar 30 advokat mendatangi MPR meminta supaya tanggal 20 Oktober 2024 Gibran tidak dilantik. Kenapa tidak dilantik? Karena dia berada dalam posisi perhalangan tetap akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan putusan MK yang memberi sanksi kepada 9 hakim konstitusi akibat melanggar hukum acara di dalam persidangan perkara 90 itu. Pelanggaran hukum acara terhadap proses perkara 90 itu berakibat putusan hakim konstitusi tidak sah, hakim konstitusi diberi sanksi administratif dan dipidana, dan perkara harus disidangkan kembali. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi hanya 9 hakim konstitusi disanksi administratif berupa pemberhentian Anwar Usman, sedangkan 8 hakim konstitusi lainnya diberi peringatan tertulis dan peringatan lisan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga komisioner KPU telah meloloskan Gibran pada saat dia masih berumur 35 tahun atas upaya Bung Tendri dan kawan-kawan dari PDIP. 7 komisioner KPU diberi sanksi oleh DKPP dengan sanksi teguran. Ya, artinya semua pelaku dalam pelanggaran yang membuat putusan hakim konstitusi di MK itu tidak sah itu dihukum. Kenapa tidak ke Gibran juga sebagai akibat dari putusan itu? Sehingga kami menempatkan Gibran dalam posisi berhalangan tetap. Menurut Undang-Undang Pemilu pasal 427, dia menyatakan begini: MPR berwenang melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Dalam hal wakil presiden terpilih berhalangan tetap, maka MPR melantik presiden terpilih, calon presiden terpilih menjadi presiden. Artinya seharusnya tanggal 20 Oktober itu, kalau MPR ini masih punya mata dan telinga dan hati nurani, dia harusnya menyerap aspirasi masyarakat yang mulai muncul sejak proses perkara 90, 91, 92, 93, 94, 95 yang substansinya sama, tapi perkara yang lain itu ditolak, hanya perkara Gibran yang dikabulkan. Dan masyarakat berontak. Pemberontakan itu termasuk sampai hari ini kita berkumpul. Tetapi kita dibutakan oleh sikap MPR. Mereka abaikan aspirasi masyarakat dan mereka tetap melantik Gibran dalam posisi dia berhalangan tetap yang seharusnya tidak boleh dilantik. Makanya tadi jam 11 tadi kami advokat sepatu miring, advokat trotoar, kami dicap advokat trotoar karena kami dilayani di trotoar baik di MPR maupun di Wapres tadi. Kami sampaikan somasi kepada Gibran supaya dalam tempo 7 hari sejak hari ini mundur dari kedudukannya sebagai Wapres. Apabila dalam tempo 7 hari tidak mundur, maka koalisi masyarakat kita semua ini akan rame-rame datang ke MPR supaya agendakan dalam satu sidang nanti. Syukur-syukur Agustus ini sidang agendakan didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Ya, karena temanya hukum, saya undang Pak Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-bapak sekalian dan awak media, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan putusan MK itu terutama itu yang paling penting. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena kami dari FPP TNI sudah mengkaji putusan MK dari putusan yang dikeluarkan nomor 90 dan putusan MK itu cacat hukum.
Karena apa? Di dalam putusan MK-MK, di mana harusnya majelis MK-MK mempertimbangkan secara komprehensif seluruh yang berkaitan dengan masalah untuk memecat pamannya si Anwar Usman, ya, sehingga tidak dipecat karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif undang-undang yang harusnya menjadi pertimbangan majelis MK-MK. Di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, undang-undang kekuasaan kehakiman, kemudian dengan undang-undang MK nomor 7 tahun 2000, oh salah saya sebutkan. Undang-undang nomor 7 tahun 2023, maaf. Undang-undang nomor 7 tahun 2020, undang-undang MK, semua mengatur bagaimana ketika terjadi penyimpangan terhadap seorang hakim yang ada hubungan semenda terhadap salah satu yang masuk dalam pihak perkara. Ya. Nah, harusnya ini sudah diputus, Anwar Usman harusnya diputus dengan pemecatan dan pidana. Kalau ini sudah tidak dipertimbangkan secara komprehensif, kemudian hanya diputus dengan mencopot jabatan, kemudian undang-undang putusan nomor 90 tetap berlanjut, maka ini sudah dapat dikatakan kedudukan Gibran adalah ilegal dan cacat hukum. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Surat yang kami kirim di DPR sampai hari ini tidak mendapatkan respon. Ada satu pertanyaan. DPR memang tidak mau atau mengabaikan surat kami dari FPP TNI, atau DPR takut berhadapan dengan kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini? Takut. Ya. Kalau memang DPR berani dan perlu penjelasan lebih detail, undang kami. Kami akan berdebat habis-habisan soal putusan MK ini. Dan saya siap untuk berhadapan dengan mereka. Siapapun. Kemudian yang kedua, soal hukum apa? Kami sudah rapat dengan Mas Roy pada waktu itu. Saya tanya kepada Mas Roy, siap menjadi saksi ketika nanti kita RDP? Siap. Alhamdulillah kalau Mas Roy siap. Karena beliau sudah mengantongi bukti-bukti 99,9% kebenarannya itu. Jadi beliau sudah siap untuk menjadi saksi ahli di RDP nanti. Kemudian yang ketiga adalah masalah soal korupsi yang sudah pernah diungkap oleh Ubaidillah. Ya, itu pun juga sudah kami pelajari. Ya, dari FPP TNI sudah mempelajari apa yang berkas-berkas yang sudah diberikan oleh Ubaidillah. Dan kami pun juga sudah mengundang beliau pada waktu itu. Di situ ada diskusi. Kemudian KPK, ini benar nih KPK ini, untuk membuktikan bahwa ada satu aliran dana. Kemudian Ubaidillah disuruh minta bukti ke PPATK. Harusnya bukan Ubaidillah yang meminta itu, KPK yang meminta itu. Untuk mendapatkan aliran dana, bukan Ubaidillah yang harus meminta ke sana, tetapi KPK yang harusnya minta ke PPATK. Nah, disitulah yang perlu kita kaji, dan saya sudah sampaikan kepada Ubaidillah pada waktu itu, ada Mas Roy juga. Ayo, kita datangi lagi KPK, kita selesaikan masalah ini sampai tuntas. Sekali lagi, saya mohon dukungan, terutama dari awak media, untuk terus memberitakan tentang pemakzulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, azam dan ya, kebetulan terima kasih kepada para jenderal yang hadir di sini dan para tokoh. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dibantah dalam hal ini soal Gibran. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, hanya tambahannya saya perlu sampaikan bahwa di putusan 90 itu tidak pernah Gibran dihadirkan dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Itu fatal.
Dan ya, harus itu. Dan yang kedua, PKPU itu sampai detik ini usia syarat presiden dan wakil presiden itu 40. Ingat, Gibran dihadirkan dan dipaksa untuk jadi usia 36. Dan ini bukan cuma mencatat sejarah di dunia, ya. Ini bahaya sekali ini kalau sudah konstitusi begini dianggap tidak ada dan diatur dengan pesanan seenaknya sendiri. Kalau begini, jangan harap negeri kita ini bisa berhasil. Apalagi kelompok-kelompok rakyat di pasal 1 ayat 2 jelas Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa daulat negeri ini ada di tangan rakyat. Di ayat 3-nya Panglima adalah hukum. Semua sudah ditutup ini oleh kepentingan oligarki dan kepentingan penguasa. Saya kira ya. Terima kasih. Selamat datang. Berikutnya kita dengarkan soal dari Bung Marwan Batubara. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal kalau bicara pemakzulan, isunya itu adalah isu hukum dan politik. Nah, bicara hukum, sebetulnya deliknya sudah lebih dari cukup. Jadi sudah tadi sebut 6 atau berapa, satu aja sudah cukup sebetulnya. Jadi karena itu kita tidak terlalu tertarik lah, kita sudah tahu tadi juga barusan disebutkan tentang negara hukum. Jadi sekarang kita bicara masalah politik. Yang sebelum dilantik Gibran itu yang berkuasa adalah bapaknya. Yang dipakai adalah politik kekuasaan. Jadi kalau sudah politik kekuasaan, apa saja diterabas. Nah, sekarang presiden sudah berganti. Mestinya Prabowo itu tidak menggunakan pendekatan politik kekuasaan. Maka kita minta Pak Prabowo itu untuk kembali menegakkan hukum. Terserah itu harus berhadapan dengan Jokowi. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, delik-delik terkait Gibran sebetulnya bisa saja, dan saya yakin Pak Prabowo itu sebelum mencalonkan dengan Gibran belum paham tentang Fufu Fafa, belum paham tentang bahwa dia dihina sebetulnya oleh Fufu Fafa. Jadi karena itu sangat relevan bagi Prabowo untuk mendukung proses pemakzulan itu. Nah, yang ketiga, poin yang penting adalah bahwa kalau bicara DPR termasuk eksekutif seperti Prabowo, ya kan beliau ini Ketua Gerindra. Jadi pendekatan politik itu tetap harus menggunakan dasar-dasar hukum. Karena itu kita mengetuk hati Pak Prabowo yang sudah ada hate speech oleh Gibran itu justru untuk memulai bagaimana pemakzulan ini bisa terjadi segera. Kemudian yang kedua, kita tuntut partai yang memang bukan koalisi di pemerintah seperti PDIP. Kalau dibilang belum terima surat, sebetulnya bagi DPR, partai-partai itu, kalau aspirasi sudah berkembang, sudah sedemikian kuat, tinggi, dan besar, tanpa surat pun, ya, mereka itu harusnya sudah tanggap untuk segera melakukan proses. Karena itu, saya berharap ada Prabowo di depan, yang sudah dihina oleh Fufu Fafa, dan itu terjadi setelah Pilpres. Yang kedua ada PDIP, kemudian ada partai yang menjadikan moral sebagai dasarnya seperti PKS misalnya. Ya, jadi karena itu saya berharap hanya beberapa partai saja yang memulai, itu sudah lebih dari cukup untuk nanti masalah hukum yang akan diuji di MK itu bisa selesai dalam waktu singkat. Jadi mari kita pertama meminta Prabowo, mulailah bahwa Anda pemimpin partai pemenang pemilu, Anda tidak lagi menggunakan politik kekuasaan seperti Jokowi. Mulailah proses pemakzulan ini dari partai Anda dan partai-partai yang saya sebut tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi serangan rohani khusus untuk Pak Prabowo ya, akan terbuka pemikiran politiknya menjadi presiden yang sadar. Oke, kita akan coba ini angkatan 98 itu yang dulu memperjuangkan reformasi tapi kok justru menghasilkan Presiden Plonga-Plongo dan Wakil Presiden Ledamide. Bung Fredri, 2 menit. Ya. Annyeonghaseyo. Jadi gini, ada suasana kebatinan yang mirip 98 pada hari-hari ini. Jadi dalam sejarah pergolakan politik di dunia, nyaris tidak ada satupun presiden yang ditumbangkan oleh
kekuatan hukum. Yang ada dan yang terjadi adalah kekuatan rakyat. Betul. Jadi saya Hidup mengajak Prabowo, istilahnya. para purnawirawan pejuang, saya nggak pakai prajurit karena prajurit itu konotasinya juga di bawah perintah. Tapi kalau pejuang itu dia hadir karena nurani. Jadi 98 itu suasananya mirip-mirip hari ini. Wartawan banyak datang dalam pertemuan, ada budayawan yang nggak menangis di layar kaca kayak Mas Eros, ya kan? Menangis. Karena ada budayawan dan seniman yang menangis melihat pergerakan rakyat hari ini. Jadi ada satu dalil hukum dan ini bekerja tidak di ruang pengadilan atau di ruang konstituante atau di ruang MK DPR. Dalil hukum itu adalah salus populi suprema lex Christus. Kedaulatan tertinggi itu ketika rakyat atau kita semua harus menyelamatkan negeri ini. Maka berdasarkan pengalaman 98, kita ngomong terlalu banyak nggak penting. Yang penting itu adalah kapan kita tentukan titiknya, kapan waktunya, berapa banyak yang kita bisa estimasikan. Karena 98 itu tanggal 17 saya atas nama Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia bertemu dengan fraksi Golkar di DPR. Tanggal 18 kami masuk atas nama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Tanggal 18 tuh. Tanggal 21 malam seingat saya, kemudian ada perintah evakuasi, akan terjadi pertarungan antara Kostrad dengan Marinir. Saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Kita dirayu, ayo adik-adik keluar. Tapi kita bertanya, kita mau dievakuasi kemana? Karena Panglima Kostratnya masih sedia. Takut juga kita jadi rumpon, ya kan? Tapi karena dijamin oleh Jenderal Soeharto, akhirnya kami berangsur-angsur pulang dikawal oleh Marinir. Gitu. Nah, dari pengalaman sejarah 98, kalau rakyat bergerak, maka DPR itu lumpuh. Sekarang caranya gimana? Barisan itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Sunarko, ya kan? Saya udah berkali-kali, bahkan saya bahkan pernah dalam satu forum di Balairung Madra, ya Pak Jenderal. Saya bilang, Pak Jenderal, ayo angkat senjata. Kita kliennya cuma mati, Pak. Laksanakan. Ya, ayo Pak Jenderal pimpin kita bawa senjatanya. Kalaupun kita akan ditembak oleh pasukan Parcok lah atau Parjo yang nggak jelas itu, ya udah kita mati bareng aja. Ayo. Kita ini sudah melewati suatu fase ketakutan yang teramat parah di zaman rejim Orde Baru, ya kan? Lalu ketakutan apa lagi yang harus kita apa ya? Gak ada lagi lah, udah kita nggak punya ketakutan lagi lah, ya kan? Negeri ini kalau dibiarkan 1 tahun lagi makin hancur, bos. Ada Pak Rito yang paham bagaimana laporan-laporan itu harus kita olah, Pak Rito ya, untuk bagaimana berjuang. Pak Rito juga banyak jejaring, Mas Eros banyak jejaring, Pak Narko banyak jejaring. Semua di sini punya jejaring. Kalau saja termasuk teman-teman wartawan ngumpul 10 orang aja per hari ini, jebol itu. Ayo. Ya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Organisasi kita ya. Baik, kita tidak sejenak, kita berikan kesempatan kepada wartawan untuk bertanya. Ya, tolong sebutkan dari media mana, pertanyaan singkat dan ditujukan ke siapa, biar bapak-bapak ini. Jika ada ya. Oke, silakan. 1, saya kasih 3 atau 4. 2, wah. Ada lagi? Oke, 2 dulu silakan, Pak. Masih. Terima kasih. Pak Eros, PDIP kata Pak Dido tadi kan kuncinya ada di 3 tokoh ya. Salah satunya Ibu Mega. Tapi kita lihat Mbak Puan sendiri seperti itu gayanya. Oh iya, saya kader PDI. Di sini banyak kader PDIP, saya tahu. Di sini banyak kader PDIP. Anda kan bicara 98, saya wartawan yang di depannya. Kalau lihat liputan saat itu. Intinya gini loh, tolong Ibu Mega, kalau memang suara PDIP, anggota PDIP sudah banyak menuntut, Anda harusnya maju. Kalau Anda maju, yakin SBY dan PS Pak Presiden pun juga akan ikut. Jadi jangan suara-suara anggota kader-kader PDIP, pendukung PDIP, Anda biarkan begitu saja. Terutama Anda kan yang satu, Mas. Ini bicara banyak.
Jadi tolong Ibu Mega, kalau Anda memang bicara, Anda sendiri dari kemarin kita lihat resah, marah, tapi cuma segitu doang gitu loh. Jadi kalau mau ayo saatnya ini, karena memang ini rakyat sudah banyak yang resah, banyak, bukan saya wartawan hukum dan kriminal ya, saya tahu banyak banget rakyat yang bunuh diri gara-gara ekonomi, gara-gara kemiskinan. Jadi tolong Anda kalau punya nurani, seperti dulu kita tahu Anda bagaimana berjuang, saya juga liputan kuda tuli, jadi ingat banget saat itu. Tolong saatnya maju, insya Allah nanti Pak SBY dan Presiden Prabowo akan ikut. Jadi tolong Puan juga, janganlah Anda bermain-main, Anda udah cukup. Inilah, Anda sebenarnya ketua DPR, apalagi di DPR kita tahu PDIP kan suara yang paling banyak dari seluruh partai. Dan PKS insya Allah akan ikut. Itu aja, terima kasih. Berikutnya Bung Mulyadi. Hormat Jokowi 7,5 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Said bilang ada 3 orang yang berperan penting kalau mau memajukan kubu Bapak SBY, Mega, Prabowo. Bang Said, ini ada orang habis gajian, kerja bulanan gajian, lewat 4 UKI malam-malam. Dirampok, Mas. Dirampok habis duitnya, lalu rampoknya ngasih 25.000 buat ongkos pulang. Lalu, nah, persis ini saya mau ngomong. Lalu dia cerita di tempat kantornya, gini, wah, rampoknya baik banget. Gitu loh. Jadi ini Jokowi merampok Indonesia 10 tahun, lalu Prabowo bilang, hidup Jokowi! Terima kasih Jokowi! Gitu loh. Maksud saya begitu gitu loh. Jadi saya mau tanya kepada para senior yang saya hormati ini, bagaimana caranya bikin Prabowo siuman? Nggak perlu Mega, nggak perlu SBY. Kalau Prabowo siuman, bilang, Sigit, Istior, kamu usut. Kalau nggak, kamu saya pecat sekarang. Dia usut, kalau nggak, kamu pecat sekarang. Setuju. Tolong kasih tahu saya. Yang pertama, yang kedua, saya mau lanjut ke sini. Titiknya di mana? Kumpulnya di mana? Berapa orang? Biar Mas Karpo kasih komando. Ya, saya akan beri kesempatan satu atau 2 wartawan yang ingin bertanya. Oke, kalau belum ada mungkin ada pertanyaan dijawab dulu ya. Nasihat singkat sama Bang Said itu. Ada pertanyaan untuk Mas terkait susah dijawab. Salah. Sebetulnya pertanyaan jelas. Cuma alamatnya untuk berbicara. Ya. Karena saya pun mempertanyakan hal yang sama. Ya. Jadi Anda mungkin masih dalam suasana tahun 98. Ya. Di tahun 2025 dan segala sesuatu sudah berubah. Ya, kadang-kadang saya juga tidak mengenal partai yang saya dirikan juga. Gitu ya. Tanggung jawab loh. Ya, saya bertanggung jawab jelas. Pasti tidak semuanya. Pertanggung jawabannya itu diberikan dengan cara kita, dengan cara yang benar. Mantap. Jadi kalau Mbak betul-betul meneliti ya, kadang-kadang perhatikan ya, kalau pertanyaan itu nggak perlu lagi ditanyakan. Sudah dijawab dengan apa-apa yang dilakukan sekarang ini. Nah makanya saya apresiasi ya, saya maafkan aja si sekuannya, lu pas anak kecil tidak mengerti sama sekali reformasi itu. Jadi kalau umpamanya sekarang kita terlalu berharap banyak ya, yang dia dibesarkan dalam satu situasi seperti ini, mungkin salah alamat juga gitu ya. Dan saya juga mau aja ya, ayo kita kumpul mana permasalahannya. Ayolah kita dengan tenang ya. Coba kita menggalang itu. Sebabnya sudah banyak teriak-teriakan, sudah banyak dan gak ada yang datang. Itu kenyataan ya. Makanya yang saya inginkan adalah kesadaran kita bersama aja ya. Tanpa nanti mengatakan hanya 3 orang, gitu ya. Ya boleh aja bilang 3 orang ya. Kalau rakyatnya nggak mau nggak bisa juga. Nah, jangan juga terlalu percaya bahwa seolah-olah gambaran Mbak dulu tuh ya. Jadi itu yang namanya PDIP itu bukan satu entitas lagi. Jangan salah gitu ya. Bukan satu entitas seperti dulu. Begitu juga yang namanya aktivis. Aktivis sekarang juga bukan yang satu entitas. Banyak emblemnya ya. Nah makanya melakukan yang namanya the new paradigm untuk ke depan ini perlu dipikirkan bersama. Teriakan-teriakan mengajak segala saya sudah bosan tentunya dan tidak pernah terjadi. Nah untuk itu mungkin lebih saya percaya bahwa satu penyelenggaraan atau pengorganisasian ya yang lebih taktis dan strategis itu diperlukan. Dan saya rasa sudah menyudahilah omongan-omongan yang mari kita berontak gitu.
ayo, gitu. Saya sudah buktikan itu. Dan di sini belum tuh banyak yang bukti. Kita di lapangan dan membuktikan itu. Ya. Nah, makanya sekarang yang saya ajak, sudahlah, jangan juga kantor keras itu ya. Mungkin yang bisa kita perlukan adalah pengorganisasian yang lebih keras dan lebih cerdas. Nah, itu aja yang bisa saya jawab. Jadi Pak, mohon maaf kalau saya mengecewakan karena Anda masih melihat dan membaca cara membacanya gitu. Kacamatanya mungkin Pak yang perlu diganti. Ya, karena objeknya sekarang sudah berbeda dan tidak bisa dikatakan apakah ada PDIP kan pasti ditanyakan. Tidak ada. Yang ada PDIP, yang adalah Megawati gitu ya. Apa yang ada PDIP? Kan tidak ada sebagai partai. Nah, Anda sebenarnya menghubungkan PDIP, Megawati, PDIP itu satu hal yang mungkin diperlukan untuk memperlukan lagi, ya. Dan tidak semudah sesimpel itu kita melihat persoalan yang sangat pelik ini, sehingga saya takut salah baca. Jadi Pak ya, maaf kalau nggak Dimaafkan. penyelenggara. Ya, Bang Said itu diminta membuat Prabowo siluman. Gimana tuh? Saya tidak tahu apakah kebetulan setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi langsung muncul Prabowo untuk membela. Itu setiap. Contoh saat mau pelantikan penentuan menteri langsung menghadap ke Solo kan. Karena saat itu bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP, langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap. Pada saat acara Gerindra di Sentul yang teriak hidup Jokowi, itu kan kejadiannya begini. Pada saat sampai sekarang Gerindra kan belum menentukan pengurusnya. Karena saat itu Munas menetapkan bahwa Prabowo akan maju 2029. Ya. Info yang kita dapat, Jokowi marah karena mau anaknya. Maka diobati dengan teriak hidup Jokowi. Pura-pura hidup. Ya, nggak tahu siapa sebenarnya. Nah, yang ketiga, saat Bobi mulai disentuh di dan sekitar ini di Medan, Topang Ginting. itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi yang ada pendukung Jokowi 24 karat mungkin ada di ruangan ini. Nah, itu yang problem Pak. Jadi menurut saya, ya saya setiap ini berdoa saja, ya Allah bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah otaknya dipaksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Nah, itu kontradiksi terus dalam diri. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 2023, 24 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun. Tahu-tahu sekarang di Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Berarti hanya sekian bulan bertambah 2.000 triliun. Artinya ini kerja duet Mulyono Mulyani yang selalu dibakar-bakar kan, itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus. 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Nah, terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia dikerjain. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu, saya berharap dan saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya kamu. Saya tekan ultranasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusahaan negeri. Karena saya menyatakan Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi
terlalu maha pengasih pada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo siuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, karena teman-teman wartawan ini masih tayang berita ini jam 6 nanti ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman wartawan akan kita akhiri. Tapi saya beri kesempatan pada perwakilan dari Purnawirawan TNI yang ingin menjadi penutup. Pak Fahrul, Pak Slamet, Pak Deddy Budiman, Pak Sugiarto. Oke, Pak Sugiarto singkat kemudian ditutup oleh Pak Fahrul Rozi ya. Oke. Tolong singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para semua yang kami hormati, kami tidak bicara dengan saran saja. Kita ketahui bersama 8 tuntutan itu dibatalkan, dimentahkan dengan PP Angkatan Darat bahwa itu bukan mewakili kenapa. Maka anehnya gitu, sekian banyak tidak ada satu yang progres, tidak ada yang kontak. Ada kesempatan ini kami mohon dengan hormat, pimpinan tertinggi membuat surat kepada PPAD bahwa Anda bukan mewakili Kementerian Purnawirawan. Kenapa? Pada saat membicarakan tidak didampingi oleh PPAD, AL, PPAD. Ini yang pertama. Yang kedua, kami adalah pendiri FPPI, Forum Purnawirawan Berjuang. Tapi dengan adanya ASO kami menyatakan bukan FPP, Forum Pejuang Prajurit. Kami nurut pada beliau. Maka dengan hormat mohon yang mendirikan ada Pak Slamet, Pak Narko, kami ada Ikatan Dua dari tangan. Tolong akte pendirian itu diubah apa yang saya katakan senior kami. Forum Purnawirawan Prajurit. Ini yang penting ini. Jadi bukan yang kemarin. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Tolong dirubah. Mengapa dirubah? Supaya ada tembusan apa yang disampaikan lagi Adi tadi. Mau dengan hormat ini. Dapat tembusan. Karena tadi kaso manusia enggak ada. Saya ingin tidak ada tembusan. Yang disampaikan kemarin dibacakan itu. Yang dibacakan tuntutan tidak mewakili. Sedih saya. Sedihnya apa? Tidak ada konter. Ya, tidak ada konter dari kita. Itu salah. Karena apa? Ilegal. Tidak kebuk. Pemabesaan tidak ada, pemabesaan tidak ada. Bahkan di kita kan ada ketuanya, Pak Narko yang tanda tangan itu, Pak Slamet AL-nya, Pak Narko dengan Pak Kifan Jen tanda tangan. Kami nyatakan orang mewakili tanda tangan itu. Alat polisi tidak ada, hanya darat, laut dan udara. Yang terakhir, kami mohon dengan kesempatan yang baik ini, tolong surat resmi pada Presiden supaya dibuat kita bintang fungsi komando. Apa itu? Zamannya Pak Tarnaji Tahir. Siapa itu? Angkatan Laut menjadi Menteri Agama. Bintang fungsi mana ada 3. Bin Roh, bin ideologi terkejuangan. Wah, digemparkan di seluruh satuan. Tidak ada anak gue yang salah pimpinan. Ini supaya muncul kembali di TNI. Bisa membayangkan seorang pimpinan partai mau Pancasila diganti jadi istilah. Diam saja Panglima TNI. Kasau dia diam saja. Ada yang berani? Apa yang dikatakan tadi? Pak Prajurit, apa Sabta Marga, kami warga negara Pancasila yang bersedikan Pancasila. Begitu Pancasila dibagi Trisila, Ekasila, tenang aja, diam saja. Nah, maka terakhir pula disambil bidang kewiraan Pak, kewiraan. Sungguh sangat mulia di dalam kewiraan itu, Masya Allah. Ada namanya kawasan Nusantara, Tegalan Nasional, Polsranas, Polsis, Hari Kabrata. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu, Purnawirawati. Bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebetulnya tidak ahli dalam politik, dalam segala macam, tapi saya terpanggil hati nurani dengan melihat negara kita Ibu Pertiwi yang sakit ini. Jadi terpanggil ikut berjuang dengan Pak Sunar, dengan rekan-rekan semua yang senior ini. Sudah berbagai upaya dari dahulu sejak pensiun berusaha. Terakhir dengan surat itu dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Slamet. Jadi kita harus ada suatu aksi, suatu tindakan yang merupakan perkumpulan dari berbagai elemen bersinergi antara purnawirawan, masyarakat, kemudian ulama, kemudian akademisi untuk menyuarakan ini, untuk berjuang
kalau perlu memang kita seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Slamet Subianto untuk menduduki. Kemudian supaya waspada juga, karena kan kalau kita tahu bahwa komunis itu menghalalkan berbagai cara, tidak menutup kemungkinan ada rencana Prabowo akan dihabisin. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi daripada ini, jadi harus sesegera mungkin kita melakukan suatu aksi. Jadi kita ini merupakan suatu ikhtiar yang daripada diam, karena kan sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Buya Hamka, kalau melihat kezaliman di depan mata, kalau kamu diam saja, pakailah kain kafan. Nah, makanya kami ini sekalipun apa yang semampu saya ikut berjuang dengan bapak-bapak semua di sini untuk demi tegaknya NKRI, demi NKRI tetap berdiri, tidak dikuasai oleh komunis, tidak dikuasai oleh Cina. Terima kasih. Semangat merdeka. Intinya kita bangunkan Prabowo agar siuman bahwa ada musuh dalam selimut yang bernama Gibran. Kita diberikan rumah ya, hidayah. Pak Fahrum Rosi, monggo kita tutup acara ini. Baik teman-teman sekalian, kami Purnawirawan yang ikut tanda tangan atau yang maju di depan tanda tangan merasa sangat bangga dengan dukungan-dukungan yang luar biasa ini. Tapi memang kita tidak boleh gelap mata mengambil keputusan dengan cepat, karena kita tahu juga mereka juga melakukan sesuatu pancingan-pancingan supaya kita melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Di dalam TNI kadang-kadang begini, kalau yang membuatkan statement itu katakanlah bintang 2, kalau dibantah oleh bintang 4 senang banget ya, naik daun dia. Jadi kita pun ngatur strategi. Jadi kalau yang ngomong gitu-gitu, coba ya sama aja, mohon maaf ya. Ada yang orang sana yang bintang 4, wah kita macam-macam. Kalau yang nanggapi yang diserang bintang 2, dia diem dia, malu dia. Jadi ada juga strategi seperti itu. Tapi kembali kita juga senang, kami semua tidak pernah redup untuk memperjuangkan ini. Mungkin saya sarankan mungkin ada semacam board gitu ya, antara teman-teman di Purnawirawan dengan teman-teman yang di luar untuk merumuskan langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah yang komprehensif. Saya kira bagus sekali itu ya. Macam kata nanti malam katanya pernah ada juga itu, ada wawancara kita mengusulkan Pak Narko, karena Pak Narko ini punya pengalaman banyak di bidang itu dan kemudian sudah punya nama dan kemudian banyak tahu tentang kelompok-kelompok sana itu. Biasa kalau Pak Narko ngomong nggak berani ngomong, nanti malah kalau udah tahu gitu ya. Kalau saya kebetulan beda satuan dengan orang sana umumnya itu. Jadi kalau saya ngomongin ada sesuatu yang bilang kamu seolah-olah aku mana tahu itu yang tahu. Tapi kalau Pak Narko yang ngomong orang diam itu, karena nggak ada. Tapi saya setuju bahwa memang semangat kita nggak boleh berhenti. Dan saya bahagia sekali kalau teman-teman media terus menyebarluaskan ini, bahwa memang semangat kita tidak pernah berhenti untuk menurunkan Gibran, bukan karena kita benci sama dia, tapi kita pikir masa depan bangsa ini sudah sangat terancam gitu. Kembali terima kasih banyak atas upaya ini. Saya sarankan nanti mungkin saya ini boleh dibuat tim kecil untuk merumuskan board untuk kita mengambil langkah-langkah yang efektif bagaimana ke depan. Terima kasih. Baik, Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Acara ini berjalan efektif dan pasti siapa aja teman-teman wartawan akan merebut Bapak untuk bertanya yang dalam dunia jurnalistik doorstep. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kesempatan datang dan bagi yang haus ada sedikit snack di luar sumbangan dari ibu-ibu pejuang Ibu Agnes Maulida. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya